Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zuhron, 2018-310897. Di sini saya selaku sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok SDMA yang beranggotakan Muhammad Nur Alim 2018-310774. Yang kedua, Raharjo Jati Ibrahim 2018-310699. Yang ketiga, Fatimah Zuhron 2018-310897. Yang keempat, Mas Tifani Firdaus Sahami 2018-310947. Untuk kelompok SDMA dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Nur Alim, NIM 774. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami strategi. Jadi, apa sih strategi itu? Strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Dan biasanya strategi yang berbeda membutuhkan prioritas tugas yang berbeda-beda, entah itu dari keterampilan, persepsi, maupun pemikiran orang yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya ada tujuan memahami strategi. Pada hakikatnya, suatu perusahaan adalah suatu artikel yang tidak memiliki pikiran maupun kemampuan dalam mengambil keputusan. Tujuan perusahaan ditentukan oleh pemimpin, manajemen pemuda, atau CEO yang nantinya akan mendapatkan 5 tujuan tersebut. Yang pertama, ada profitabilitas. Nah, dalam sebuah bisnis, biasanya profitabilitas ini merupakan hal yang paling penting, yang mana profitabilitas ini digunakan untuk ukuran kemampuan dalam sebuah perusahaan agar mendapatkan sebuah laba. Dan yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham. Konsep ini adalah tujuan yang tepat dari perusahaan yang mencari laba untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, dan biasanya kami percaya bagaimanapun bahwa mencapai keuntungan yang memuaskan adalah cara yang lebih baik untuk menyatakan tujuan perusahaan dengan 2 alasan. Yang pertama dengan memaksimalkan, dan yang kedua dengan cara mengoptimalkan. Selanjutnya, yang ketiga ada risiko. Pastinya setiap perusahaan mempunyai upaya untuk meningkatkan profitabilitas yang sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko dengan bervariasi tergantung kepada kepribadian atas masing-masing individu di jajaran manajemen. Dan selanjutnya yang keempat, pendekatan berbagai pemangku kepentingan. Maksud di sini, sebuah perusahaan akan mencari dana, dan dana tersebut akan diterjunkan melalui pasar modal, sehingga para pemegang saham publik dan jajarannya merupakan konstituennya yang sangat penting, dan perusahaan akan menjual barang dan di pasar produk, di mana para konsumen yang menjadi konstituen para perusahaan berkompetensi untuk memperoleh sumber daya seperti sumber daya manusia dan bahan-bahan mentah. Dan yang terakhir ada konsep strategi, yang mana konsep strategi ini ada sangkut pautnya dengan kesepakatan umum bahwa strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuan, dan setiap organisasi akan dikelola dengan baik mempunyai satu strategi, walaupun mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raharjo Jati Ibrahim, NIM 2018 310-699. Dua tingkatan strategi organisasi atau perusahaan. Yang pertama strategi tingkat perusahaan, yang kedua strategi unit bisnis.
Persaingan bisnis yang ketat mengharuskan perusahaan melakukan strategi korporat. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rarjo Jati Ibrahim, NIM 2018-310-699. Dua tingkatan strategi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan. Yang kedua, strategi unit bisnis. Yang pertama, strategi korporat. Strategi korporat, persaingan bisnis yang ketat mengharuskan perusahaan menetapkan strategi korporat. Strategi korporat yaitu strategi mengenai keberadaan perusahaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Oleh karena itu, strategi korporat lebih berkenan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu. Pada tingkat korporat, masalah yang biasanya dihadapi adalah yang pertama, definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi. Yang kedua, penugasan sumber daya antar bisnis tertentu. Yang kedua, analisis strategi korporat. Menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, bisnis yang ditekankan, bisnis yang akan dikurangi perhatiannya, dan bisnis yang akan divestasi atau dijual berhubungan dengan strategi tingkat korporat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, berdasarkan strategi korporat perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu perusahaan industri tunggal, perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan, perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Perusahaan industri tunggal itu di mana perusahaan itu memiliki strategi industri tunggal yang memiliki tingkat diversifikasi yang rendah dan memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi. Tingkat diversifikasi berhubungan dengan jumlah industri di mana perusahaan tersebut beroperasi, sedangkan tingkat keterkaitan mengacu pada hajat hubungan sinergi operasi lintas unit bisnis. Yang kedua, perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan itu, di mana perusahaan beroperasi dalam bisnis yang tidak sama sekali berhubungan satu sama lain, akan tetapi itu memiliki unit-unit bisnis yang bersifat murni finansial. Sedangkan perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan itu, di mana perusahaan itu beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya itu saling berhubungan satu sama lain melalui sinergi operasi. Sinergi operasi itu dibagi menjadi 2 jenis hubungan lintas unit bisnis, yaitu kemampuan untuk membagi sumber daya umum sama kemampuan untuk membagi kompetensi umum. Pada umumnya, perusahaan itu dapat diversifikasi yang berhubungan tumbuh secara internal melalui penelitian dan pengembangan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tiffany dengan NIM 947. Selanjutnya adalah strategi unit bisnis. Nah, strategi unit bisnis ini bergantung pada 2 aspek. Yang pertama, misi unit bisnis dan keunggulan kompetitif unit bisnis. Nah, untuk misi unit bisnis sendiri ini mempunyai 4 rangkaian. Yang pertama adalah membangun, memegang, panen, dan melepaskan. Membangun, misi ini mengisyaratkan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan pendapatan jangka pendek dan arus kas. Misalnya, bioteknologi Merck, peralatan listrik genggam Black & Decker. Kemudian memegang. Misi strategi ini diarahkan untuk melindungi pangsa pasar unit bisnis dan posisi kompetitif, misalnya komputer mainframe IBM. Lalu panen. Misi ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan arus kas jangka pendek, bahkan dengan pengeluaran pangsa pasar. Misalnya, produk tembakau American Brand, bola lampu General Electric, dan Sylvania. Lalu yang terakhir adalah melepaskan. Misi ini menunjukkan keputusan untuk menarik diri dari bisnis baik melalui proses likuidasi lambat atau penjualan langsung. Nah, yang selanjutnya adalah keunggulan kompetitif unit bisnis. Keunggulan kompetitif unit bisnis ini
masing-masing unit bisnis harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk dapat melaksanakan misinya. Nah, keunggulan ini ada dua, yaitu yang pertama analisis industri dan keunggulan bersaing generik. Analisis industri ini, suatu penelitian mengungkapkan peran penting yang dimainkan oleh kondisi industri dalam kinerja perusahaan individu. Studi menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas industri sejauh ini merupakan prediktor paling signifikan dari kinerja perusahaan. Menurut Porter, struktur industri harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 kekuatan persaingan. Nah, 5 kekuatan persaingan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, intensitas persaingan di antara persaingan yang ada. Yang kedua, daya tawar pelanggan. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman dari barang substitusi. Dan yang kelima, ancaman pendatang baru yang masuk industri. Kemudian, terdapat 3 observasi yang berkaitan dengan analisis industri. Yang pertama, semakin kuat 5 kekuatan tersebut, diantaranya adalah new entrants, kemudian customer, lalu industri competitors, substitusi, dan supplier. Nah, semakin kuat dari 5 itu, semakin rendah kemungkinan profitabilitas dari industri itu. Lalu yang kedua, bergantung pada kekuatan relatif dan 5 kekuatan itu. Masalah strategi kunci yang dihadapi oleh unit bisnis tersebut akan berbeda dari satu industri ke industri yang lain. Dan yang ketiga, memahami hakikat setiap kekuatan membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang efektif. Lalu selanjutnya ada keunggulan bersaing generik. Keunggulan bersaing generik ini adalah analisis 5 kekuatan merupakan titik awal untuk mengembangkan keunggulan persaingan. Analisis ini membantu mengidentifikasi kesempatan dan ancaman dalam lingkungan eksternal. Dengan pemahaman ini, Porter mengklaim bahwa unit bisnis mempunyai cara generik untuk merespon terhadap kesempatan dalam lingkungan eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Nah, ada 2 cara, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Biaya rendah, kepemimpinan biaya dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan seperti skala ekonomis dalam produksi, kemudian dampak kurva belajar, pengendalian biaya yang kuat, dan meminimalisasi biaya seperti penelitian dan pengembangan jasa, tenaga penjualan atau periklanan. Lalu selanjutnya diferensiasi. Nah, fokus utama strategi ini adalah melakukan diferensiasi penawaran produk yang dihasilkan oleh unit bisnis, sehingga menciptakan suatu yang dipandang oleh pelanggan sebagai suatu yang unik. Pendekatan pada diferensiasi produk meliputi loyalitas merek, misalnya Coca-Cola dan Pepsi dalam minuman ringan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.